Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Davitri Rindiani dari kelas 11 TJKT 1 SMK Negeri 1 Maja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada Linux are everyday dan everywhere, yang ketiga open source dan closed source. Nah, yang keempat ada Linux distribution, dan yang terakhir ada CLI dan GUI. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada apa itu sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Nah, penggunaan media elektronik khususnya perangkat komputer atau smartphone mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, jadi itu untuk pengertian dari sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang pada lapisan yang ditempatkan pada memori komputer. Nah, pada saat komputer dinyalakan atau booting. Nah, itu untuk sistem operasi, itu pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua yaitu Linux everyday dan everywhere. Oke. Nah, jadi Linux are everyday dan everywhere adalah sistem operasi Linux yang tanpa kita sadari itu ditemukan setiap hari, bahkan setiap saat. Nah, untuk contohnya itu seperti sistem operasi penerbangan atau airplane. Nah, yang mana menggunakan OS real time RTOS based on Linux. Yang kedua, untuk internet akses, sistem operasi berbagai router seperti menggunakan router OS MikroTik. Yang ketiga, contohnya itu bisa kita temukan pada pembuatan smart TV. Yang keempat, untuk website. Nah, biasanya website servernya menggunakan Linux. Yang kelima, Android. Nah, Android karena menggunakan kernel Linux. Nah, pembahasan yang kedua ini Linux everyday dan everywhere. Nah, jadi Linux everyday dan everywhere ini adalah sistem operasi Linux yang tanpa kita sadari ditemukan setiap hari. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu open source dan closed source. Nah, open source dan closed source. Linux merupakan open source yang merupakan sebuah label atau lisensi pengembangan yang pengelolanya tidak dikoordinasi serta tidak dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga. Nah, perbedaannya dengan closed source, pengembangan dan lisensinya dimiliki oleh individu atau sebuah lembaga seperti Macintosh, Microsoft, Adobe, dan sebagainya. Oke, jadi itu untuk pembahasan open source dan closed source ya. Jadi teman-teman semua udah paham kayak perbedaannya dengan closed source itu adalah pengembangan dan lisensinya itu dimiliki oleh sebuah individu atau sebuah lembaga ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Linux distribution. Yang pertama, Debian Family Package Manager. Paket manajernya apt-get dan format installernya deb. Turunan seperti Ubuntu, Lubuntu, dan lain-lain. Yang kedua, Red Hat Family, identik dengan package manager yang memiliki turunan seperti CentOS, Fedora, dan lain-lain.
Yang ketiga, OpenSUSE family identik dengan package manager. Nah, semua distro sama. Nah, untuk yang membedakan semua distro sama. Nah, yang membedakannya dari segi support atau dukungannya. Mungkin seperti Red Hat yang memiliki dukungan atau supportnya. Nah, ini jikalau ada trouble bisa untuk menghubungi pihak Red Hat-nya. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Jadi semua distro sama. Nah, yang untuk yang membedakan dari segi supportnya gitu. Nah, seperti Red Hat memiliki dukungan. Jikalau ada trouble bisa untuk menghubungi pihak Red Hat-nya. Oke, kita lanjut. Oke, Linux arsitektur. Linux arsitektur itu dari hardware atau perangkat keras. Nah, yang kemudian diinstal OS. Di dalam OS itu ada kernel. Nah, kernel ini berfungsi menjembatani antara user proses seperti user mail melakukan input output yang melakukan adalah kernel. Oke. Nah, Linux kernel ini adalah komponen utama dari sistem operasi Linux dan juga penghubung antara hardware atau perangkat keras dengan proses. Jadi itu untuk penjelasan dari Linux arsitektur. Oke. Kita lanjut. Nah, pembahasan yang terakhir itu ada CLI dan UI. Oke. Untuk yang pertama, ada CLI atau Command Line Interface, yaitu tampilan layar hitam atau putih yang dimana kamu harus mengetik perintah teks memakai keyboard. Ya, jadi itu untuk CLI atau Command Line Interface. Nah, jadi CLI ini adalah tampilan layar hitam atau putih yang dimana kita harus mengetik sebuah perintah teks menggunakan keyboard. Nah, yang terakhir ada UI atau Graphical User Interface, yaitu tampilan yang mempunyai gambar, tombol, jendela, dan mouse ya. Jadi itu untuk penjelasannya. Penjelasan dari materi terakhir CLI dan GUI. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.